Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang konsep kesejahteraan dan kegagalan pasar. Adapun anggota dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama ada Cutwina Adila dengan NPM 192165039. Kemudian Nida Farida Ajahra dengan NPM 192165040. Lalu ada Farhanudin dengan NPM 192165048. Dan yang terakhir ada Mila Nur Fatimah dengan NPM 192126575. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang penggunaan kotak Edgeworth atau biasa disebut dengan Edgeworth Box. Nah, kotak Edgeworth ini merupakan sebuah pendekatan lama untuk menjelaskan secara konsep mengenai ekonomi kesejahteraan. Alat ini sebenarnya merupakan gabungan antara dua kurva acuh tak acuh yang contohnya dimiliki oleh Adam dan juga Hawa. Di sini diasumsikan bahwa pelaku ekonomi yang ada adalah kedua orang tersebut dan saling membagi sumber daya yang ada, yaitu buah apel dan juga daun ara. Materi yang kedua yaitu tentang konsep ekonomi dan kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Secara konsep, kesejahteraan akan tercapai ketika yang pertama, jika konsumen well-informed atau perfectly informed dan terjadi kompetisi sempurna pada pasar. Kemudian yang kedua, tersedianya atau eksisnya pasar untuk setiap komoditas. Ketika konsumen dan produsen mempunyai informasi yang sempurna, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan. Materi yang ketiga yaitu tentang prinsip dan faktor kesejahteraan. Prinsip dan faktor kesejahteraan yang pertama, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Yang kedua, melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. Dan yang ketiga, kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Materi yang keempat yaitu tentang indikator kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri. Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran. Antara lain adalah yang pertama, tingkat pendapatan keluarga. Yang kedua, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan. Yang ketiga, tingkat pendidikan keluarga. Yang keempat, tingkat kesehatan keluarga, dan yang terakhir, kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Materi yang terakhir yaitu tentang kegagalan pasar. Market failure atau kegagalan pasar akan terjadi ketika ada yang pertama market power dan yang kedua ada non-extensive of market. Nah, jika dirinci lebih detail, dalam tataran nyata, kegagalan pasar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pasar yang tidak sempurna. Yang kedua, adanya barang publik. Yang ketiga, eksternalitas. Yang keempat, pasar yang tidak mampu menyediakan pemuas kebutuhan. Yang kelima, tidak sempurnanya informasi.
Dan yang keenam, pengangguran dan gangguan makroekonomi. Hal inilah yang dapat menyebabkan kegagalan pasar. Demikian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.